Sia dua tiga, gua pitakin kepala lu. Assalamualaikum, ketemu dengan Bang Napi Channel apa adanya, tidak ada apa-apanya. Channel yang satu lagi kena setrap ya, gara-gara bahas micin kemarin itu. Kita main di channel ini. Ini yang hangat, ini soal Edi Mulyadi yang diduga ya melakukan ujaran kebencian. Ini digiring isunya oleh buzzer kepada ujaran kebencian bermotif sara katanya kan. Jadi aneh ya. Kalau kita run ke belakang, ini ada banyak kasus ya yang mendegradasi daerah-daerah itu dengan ucapan-ucapan seperti yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Dalam konteks kedaerahan salah ya, tapi kalau diseret ke isu sara itu tidak masuk, tidak ada kategorinya di sana. Kalau dikatakan rasis atau apa yang menjelekkan suku, ras, agama atau antar golongan itu tidak masuk ya. Seperti yang pernah dilakukan oleh Andre Rosiade juga di Gerindra ketika mencocok logi kan kejadian ada penangkapan seorang wanita tunasusila ya yang dia jebak ketika itu di sebuah hotel lalu didegradasi ke daerah ya kan. Jadi bagaimana mungkin kata si Andre ini ya wali kotanya Buya, wali kotanya ulama lalu tapi melegalkan prostitusi ya kan. Kemarin ribut juga masyarakat Sumatera Barat itu tahun lalu ya awal-awal usai pemilu. Nah, kita sebagai masyarakat Sumatera Barat jelas komplain ya, termasuk dia juga anggota DPRD, anggota DPR RI yang berasal dari Dapil 1 Sumatera Barat dan tindakan yang dilakukan oleh Andre Rosiade itu jelas itu mendatangkan konflik secara sosiologis ya di tengah-tengah masyarakat. Karena uh, tindakan yang dia buat tapi dia generalisir menjadi seolah-olah di daerah ini tempat prostitusi begitu. Kan kurang ajar ya apa yang dilakukan oleh Andre Rosiade Gerindra. Kita sebut nama saja karena waktu itu juga tidak dilakukan penindakan oleh kepolisian ketika dilaporkan. Ya kan? Dan sepertinya ini kasus juga diamankan. Lalu ada lagi soal Risma waktu itu mengancam PNS dipindahkan ke Papua, mendegradasi daerah Papua seolah-olah daerah Papua itu ya tempat yang kejam begitu kan. Tempat yang sadis begitu ya kan. Ada KKB-nya di sana yang sahabat Dudung ya, saudara Dudung yang akan dia rangkul dan dia peluk-peluk begitu. Itu kan tindakan-tindakan mendegradasi daerah ya. Jadi kalau kemudian ada masyarakat di daerah itu yang marah, yang tidak berkenan, ya normal-normal saja. Tapi kalau menyeretnya ke masalah sara, ke masalah suku, ras, agama, dan antar golongan, jelas tidak masuk. Namun kemudian kalau kita lihat lagi contoh, misalnya daerah Aceh ya, Aceh dan Papua itu kan sering ya menjadi pameo. Kau dikirim ke Aceh, kau mau dikirim ke Papua. Kalau di TNI, di Polri itu menjadi sesuatu yang mengerikan ya. Kalau ditugaskan ke Aceh, waktu GAM masih berkuasa di Aceh itu, atau sekarang KKB di Papua sedang hangat-hangatnya ya, itu sangat menakutkan bagi anggota TNI dan Polri. Atau dikirim ke tim-tim waktu masih Timur-Timur masih masuk wilayah daerah kita. Nah, yang dilakukan oleh Edi Mulyadi juga seperti itu. Ya, seperti itu. Ya mirip-mirip lah kan begitu. Jadi mendegradasi daerah tapi bukan menyasar orang per orang, tidak menyasar sukunya, tidak menyasar ras masyarakat Kalimantan ya kan, tapi daerah yang dituju. Jadi kalau kemudian masyarakat di daerah itu ada yang tidak berkenan itu biasa saja, ya kan? Sama seperti Jakarta. Jakarta itu kan tempat prostitusi juga. Kalidojonya ada ya kan? Nah, lalu apa lagi ya? Soal apa yang sering viral di Jakarta ya, tempat prostitusi ya, tempat ibu kota ya kan bisa kita degradasi saja daerah-daerah itu. Tapi kan kita tidak mengatakan bahwa masyarakatnya itu doyan prostitusi ya kan. Ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak berpihak kepada masyarakat di daerah yang kita kritisi itu menjadi tujuan pembangunan ibu kota negara, khususnya di Penajam Pasir Utara. Jadi teman-teman, saya pikir apa yang akan dilakukan buzzer peliharaan istana itu anti klimaks ya. Akan berbalik arah kepada apa yang sudah dilakukan oleh Arteria Dahlan terhadap suku Sunda. Jadi bahasa itu menjadi bahagian dari adat dari masyarakat suku Sunda ya. Kalau daerah Jawa Barat dikatakan daerah itu ya, banyak pelacuran di sana ya, tidak ada masalah karena memang ada datanya. Ya, banyak kawin kontrak di sana ada datanya, banyak teroris di sana seperti yang distigmakan oleh institusi negara ya, lahir di daerah-daerah Jawa Barat itu ada datanya, ya kan? Ya, tapi data yang dari pemerintah ya kan begitu. Jadi masih bisa kita bantah, masih bisa kita elaborasi dan kita olah. Jadi anti klimaks apa yang dituduhkan kepada Bung Edi Mulyadi
eee, yang, menganalogikan bahwa, tempat pembangunan IKN itu ya memang tempat, pembuangan, anak jin ya, anak genderuwo di sana, anak kuntilanak ya kan. Karena memang kan tempatnya yang dimasalahkan, bukan masyarakatnya yang dipersoalkan. Kecuali masyarakatnya yang dikritik ya, bahasanya atau pakaian adat Dayaknya, atau pakaian adat, masyarakat pasir ya kan. Nah itu lain soal kalau sudah menyasar identitas masyarakat pasir ya, pakaiannya, bahasa, kemudian, apa, kebiasaan sehari-hari masyarakat, di Kalimantan, Timur itu, nah itu baru masuk ke dalam kategori persoalan SARA. Nah ini yang dipersoalkan daerah. Daerah itu memang tempat genderuwo ya kan, lahan-lahan tambang yang ada banyak lubang-lubang tambang di sana yang tidak direklamasi oleh pengusaha-pengusaha tambang yang sekarang ya dapat semacam, proyek besar ya, untuk wilayah tambangnya itu dijadikan areal calon ibu kota negara yang baru. Nah, itu yang dipersoalkan oleh masyarakat. Jadi, eee saya pikir, masyarakat atau, sahabat-sahabat kita di Kalimantan juga tidak perlu terprovokasi ya dengan buzzer-buzzer seperti Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda ya kan, atau ya orang-orang yang sekarang berada di pihak pemerintahan, termasuk orang-orang Gerindra yang ada di Kalimantan itu ya kan. Jadi saya pikir kemarin dilaporkan oleh salah satu DPD di daerah Sulawesi, malah Edi Mulyadi mengatakan, ya Prabowo meong ya kan, kok macan berubah jadi meong ya kan. Nah itu juga tidak masuk ke dalam persoalan ujaran kebencian begitu. Mereka ini mau mencocok logi kan, karena kepolisian sekarang kan enak, bayar perkara jalan begitu. Kalau tidak ada yang bayar, perkara tidak jalan. Kira-kira seperti itu teman-teman, sekedar merefleksi apa yang dialami oleh Kang Edi Mulyadi. Santai saja, kita hadapi terus. Isu pokoknya adalah bahwa IKN itu akan merugikan masyarakat adat Pasir, masyarakat adat Dayak yang ada di Kalimantan. Dan itu yang kita khawatirkan dan itu yang kita sedihkan. Di samping juga ada banyak persoalan dari sisi akademis ya, dari sisi penelitian kebijakan, penetapan kebijakan itu yang dilakukan pada malam hari ya kan, kemudian skema pembiayaannya juga mencurigakan ya kan, syarat kolusi dan nepotisme. Dan itu yang mestinya menjadi poin pokok oleh masyarakat. Dari pembangunan ibu kota baru itu yang sekarang sudah banjir saja besok akan lebih banyak banjirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.